Dan kalau saham perbankan udah berpola seperti ini, untuk kemungkinan cenderung untuk turun, maka kita bisa katakan bahwa ISG juga ada peluang untuk turun. Kenapa? Halo rekan traders, kembali lagi di JD Channel dalam segmen Ngobrol Saham. 3 minggu kita udah melewati di bulan Juli, namun seperti yang kita lihat IHSG masih di level situ-situ aja. Walaupun kemudian kita lihat bursa di luar kayak Dow Jones tuh udah naik tinggi, tapi bursa kita kan masih tenang-tenang aja, masih adem-adem aja. Jadi mau kemana nih bursa kita? Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan bagi yang belum, diaktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, kita mulai aja. Di sini kita lihat dalam 1 minggu IHSG bergerak positif ya, hanya naik 0,96%. Jadi masih di bawah 1%. Namun kalau kita lihat asing masih melakukan net sell sebesar 1,13 triliun. Jadi kita lihat walaupun IHSG naik, namun asing masih terus melakukan distribusi. Ya, kemudian kita lihat domestik ya, pemain lokal masih mendominasi bursa kita, sementara asing cenderung untuk melakukan penjualan atau distribusi. Kemudian kita lihat lagi saham-saham yang banyak dibeli oleh asing dalam seminggu ini. Ada Astra, ada ICBP, ada Charoen Pokphand, ada Bank BCA, dan S Hardware. Sementara untuk saham-saham yang dijual itu masih saham Telkom ya, Telkom, BRI, Bank NI, BNI, Summarecon, dan Indosemen INTP. Di sini ini kita lihat bank-bank besar ya, KBRI dan BNI masih jadi pembarat IHSG dan juga Telkom. Nah, dalam seminggu ini kita lihat ada beberapa berita yang cukup menarik. Salah satunya ini berita Singapura resmi memasuki resesi ya. Jadi resesi ketika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonominya yang minus secara 2 kuartal berturut-turut. Jadi kita lihat di sini Singapura kuartal pertama kemarin udah minus, nah kemudian di kuartal kedua juga minus lagi sebesar 41,2% minusnya. Jadi total secara year on year itu udah minus 12,6%. Nah, dengan masuknya Singapura ke zona resesi, ini membuat bursa-bursa yang lain cukup tertekan kemarin pada waktu berita ini disampaikan, termasuk juga di kita punya negara di IHSG mengalami tekanan. Sebaliknya kita lihat China malah mencatatkan pertumbuhan 3,2%. Jadi setelah kemarin di kuartal pertama terkontraksi 6,8%, nah pada kuartal kedua kita lihat China malah mengalami pertumbuhan 3,2%. Berarti China berhasil menghindari jurang resesi ya. Nah, dengan pulihnya ekonomi China ini kita lihat saham mulai bergerak positif ya. Bursa kita juga mulai bergerak positif, kemudian bursa komoditi juga bergerak positif. Harga-harga saham batubara mulai bergerak naik kita lihat. Kemudian ada lagi berita yang mengatakan tentang pembuangan dolar ya, dedolarisasi. Jadi China terus membuang mata uang dolar ya, sebagai ini bagian dari perang dagangnya. Nah, ini juga menimbulkan ketegangan yang baru lagi di bursa global, sehingga pelan-pelan China mulai mengurangi penggunaan mata uang dolar dan mulai mencoba membuat yuan sebagai mata uang yang dipakai di dunia internasional. Nah, dari dalam negeri sendiri kita lihat kemarin tanggal 15 Juli itu kita mengalami neraca perdagangan yang surplus. Jadi kalau kita lihat dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu ada sedikit peningkatan dari laporan neracanya, dari laporan ekspor dan impornya
itu ada mengalami peningkatan, namun walaupun IHSG kita pada waktu itu naik, namun asing masih terus melakukan penjualan, yaitu sebesar 234 itu di sesi pertama, menjelang sore itu mencapai 600-an. Jadi ketika ada berita baik, berita positif, sehingga asing cenderung untuk melepaskan saham-saham yang mereka miliki, sehingga asing terus melakukan distribusi, sehingga kita lihat sepanjang minggu kemarin data yang sudah kita lihat tadi, asing sudah menjual sebesar 1,13 triliun rupiah. Nah kemudian kemarin lagi ada berita BI memangkas suku bunga repo rate jadi 4%. Ya. Harusnya ini membuat sentimen yang positif buat perekonomian kita, untuk menggiatkan lagi roda perekonomian supaya perekonomian bertumbuh, dan juga bagus untuk sektor konstruksi sektor konstruksi properti. Nah, namun kita lihat pada hari itu juga saham juga nggak terlalu banyak bergerak, jadi pasar nggak terlalu ngerespon hal ini. Kemudian dari berita lainnya kita dapat berita bahwa Garuda dan KAS dapatin stimulus atau bantuan sebesar 11,5 triliun, yaitu terbagi dari 8,5 triliun untuk Garuda dan untuk Krakatau Steel sebesar 3 triliun. Di sini kita lihat pada waktu berita ini dikeluarkan, kedua saham ini sempat mengalami lonjakan harga cukup signifikan, namun balik lagi akhirnya di sepanjang sesi penutupan itu mengalami tekanan jual, orang mengalami profit taking, sehingga saham ini tertekan dan ditutup di zona merah. Dan terakhir kita lihat di akhir minggu kemarin ada berita PSBB kembali diperpanjang di Jakarta ya. Kemudian Bank Dunia merilis laporan bahwa RI berpeluang besar untuk masuk ke zona resesi, sehingga aksi profit taking pada hari Jumat itu melanda IHSG, sehingga walaupun sempat dibuka menghijau pada awal pembukaan sesi, namun terakhir pada penutupan ditutup melemah. Nah, untuk minggu depan kita lihat ada beberapa sentimen yang kita cukup perhatikan, yaitu ada pembagian dividen dari beberapa perusahaan kayak LSIP, ICBP, Indofood, INDS, dan beberapa saham lainnya. Mungkin yang perlu kita perhatikan yang jadi sorotan di sini adalah saham ICBP dan Indofood yang mungkin akan diburu oleh para investor untuk mendapatkan dividennya begitu. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk dalam pembahasan grafik. Kita lihat grafik IHSG ya, IDX di sini. Kita lihat harga di sini masih nggak kemana-mana, masih sideways ya sepanjang minggu kemarin. Nah, ini masih belum mampu tembus di level 5100. Resisten dia ada di 5139 di sini. Jadi untuk selanjutnya ke depannya IHSG harus mampu tembus 5139 ini, baru dia bisa melanjutkan naik ke level 5500. Nah, untuk mencapai situ tentu kita mesti melihat ada sentimen apa yang mampu mengangkat IHSG naik ke hingga 5500. Cuma kalau kita lihat di sini arahnya masih sideways, dan ini kalau tidak bisa ditembus, ada kemungkinan untuk turun lagi dengan level support di 5000. Di sini kita lihat MACD juga belum ada arah, garisnya masih berdekatan. Jadi sini kita lihat lebih condong belum ada arahnya ya. Dan bahkan kalau di sini kita sudah cenderung untuk terkoreksi. Nanti kita akan lihat ke depannya kayak gimana. Oke, itu untuk IHSG ya, untuk IDX. Sekarang kita akan bahas beberapa saham yang udah di request oleh pemirsa kita. Pertama kita lihat TKIM. Nah, TKIM masih melanjutkan kenaikan dia. Nah, ini masih coba tembus resisten di level 7425 ya, 7425. Kalau dia tembus kuat, maka ada peluang untuk melanjutkan ke
8.000 ya. Jadi MACD juga masih positif, kemudian volume juga udah oke. Jadi kita lihat ini trennya masih uptrend menuju ke 8.000. Selanjutnya INKP. Nah, INKP juga sama ya. Ini masih sama, arahnya juga masih uptrend. Ini udah break resistan. Nah, sehingga kalau kita lihat selanjutnya arahnya ke 8.400. Kemudian kita lihat dengan high tertinggi dia nanti di 10 ribuan ya. Ya berarti yang terdekat kita menuju ke 8.400 dulu. Kemudian kalau 8.400 ini berhasil ditembus, maka dia ada peluang untuk menuju ke 10.000. Itu untuk INKP. Kemudian berikutnya KLBF, KB Pharma. Saham sektor farmasi. Di sini kita lihat masih turun ya, kita lihat nih kondisi dia masih terkoreksi, masih di bawah MA20, sehingga ini cenderung untuk turun. MACD juga udah dead cross, sehingga kita lihat di sini dia peluang untuk koreksi. Cuma di sini ada support di 1460. Kemarin udah close di 1465, berarti ini udah dekat di area support dia. Nah kalau dia bisa mantul, maka akan balik lagi ke 15.500 sampai 15.30. Jadi kalau dia jebol support, maka ada peluang untuk menuju ke 13.95 atau sekitar 1.400 sampai 13.90. Nah ini untuk KB Pharma. Berikutnya kita lihat saham BCA. Oke, selanjutnya ini saham BCA kita lihat. Ini masih melanjutkan kenaikan dia, cuma kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini udah sideways dan dia mampu naik lebih tinggi lagi, sehingga ini cenderung untuk turun menuju supportnya di 30.000. Ya mungkin akan mencoba ngunci support dulu di 30.000. Yang mungkin harus diperhatikan adalah MACD udah mulai mau berpotongan dead cross. Nah kalau MACD udah dari dead cross, maka ini ada peluang untuk berarti ada kemungkinan akan selesai uptrend dia untuk turun menuju ke downtrend lagi seperti itu. Kemudian kita lihat saham BBTN. BBTN kita lihat ini juga sambang cenderung sideways ya selama 1 minggu terakhir. Kemudian RCD-nya udah dead cross. Support terdekat di 1270 sampai 1260. Nah, kalau ini berhasil dijebol, maka peluang untuk kembali lagi ke 1180 sampai 1190. Support terdekat. Kalau turun lebih jauh lagi, bisa menuju ke 1100. Ini untuk BTN. Oke, BRI juga sama, kita lihat ini masih belum ada pergerakan berarti, masih berusaha tertahan di level ini, garis MA-nya di 3080 ya, 3080, 3090. Ini support dia, kalau ini tembus maka akan mencoba menuju ke angka psikologis di 3000. Kalau 3000 ditembus, maka ada peluang untuk turun ke 29 sampai 2850. Nah, kemudian kita lihat ini juga MACD hampir sama, udah mau dead cross. Kemudian saham BNI ya. BNI juga sama, kita lihat. Jadi kalau kita lihat kondisi saham perbankan ini udah hampir pola bersama semua, dan kalau saham perbankan udah berpola seperti ini,
untuk kemungkinan cenderung untuk turun, maka kita bisa katakan bahwa IHSG juga ada peluang untuk turun. Kenapa? Karena IHSG perbankan itu adalah backbone-nya IHSG, tulang punggung IHSG yang memiliki market cap yang cukup gede, sehingga ketika saham-saham bank ini turun, maka ini akan ikut menyeret indeks kita juga. Di sini kita lihat BNI tertahan di support 4.600-an ya, 4.600, 4620. Nah, kalau ini jebol lagi, nah dia akan peluang untuk turun ke 4.200. Sama MACD juga udah red cross. Berikutnya Bank Niaga. Nah, Bank Niaga ini kemarin ada pola ya, ada pola kayak cup ini. Kemudian ini ada penurunan dengan volume yang kecil. Nah, kita lihat kalau misalnya bertahan di sini di level ini, di sini masih tertahan di level 750-an atau 770. Nah, ini kalau bertahan, kalau dia bisa melanjutkan pola dia bikin cup dan handle, ini pola cup, ini bikin handle-nya, maka dia bisa peluang untuk naik ke 900 lagi, maka hingga ke 1000 untuk level tertinggi dia. Namun kita masih harus menunggu konfirmasi apakah pola ini valid atau dia malah akan melanjutkan turun ke bawah dengan MACD yang dead cross seperti itu. Kemudian BJBR. Jadi banyak saham perbankan ya ditanyain ya. BJBR juga sama, setelah kemarin dapat berita dia sideways, nggak ada pergerakan yang berarti, masih di kisaran 900, 910 sampai ke 950. Nah, ini kita tunggu dia break dulu. Kalau dia udah break 950, maka ada peluang untuk lanjut lebih sampai ke 1000. Sebaliknya kalau dia turun dari 900, maka dia bisa peluang turun ke 860 sampai 850 seperti itu. Kemudian BRIS ya, nah BRIS ini juga sahamnya udah berapa kali sih, bukan berapa, udah berapa kali coba untuk menjebol 500 ya, sempat kemarin tembus sampai 510, 515, tapi balik turun lagi di bawah 500, sehingga sekarang ini masih udah berapa kali tidak mampu dijebol. Kita lihat di sini masih bertahan di level 488 dengan level supportnya di 480. Jadi ini batas toleransi kita di 480. Kalau udah jebol 480, maka peluang kemungkinan ini akan turun ke bawah sehingga gagal untuk melanjutkan kenaikan dia. Oke, walaupun kita lihat ini turun volume kecil-kecil, nah secara teori harusnya ini masih bisa naik lagi ke atas. Namun kalau kita lihat sentimen bank-bank yang lain, kalau sentimen bank-bank besar lain tertekan, maka ada kemungkinan BRIS juga ikut tertekan nantinya. Berikutnya saham RALS, Ramayana. Nah, Ramayana ini kita lihat sepanjang ini dari sejak April sampai sekarang itu cenderung sideways ya, arahnya belum jelas. Bahkan kemarin waktu bulan Mei kita lihat ada sentimen hari raya juga tidak terlalu menolong ya, sempat naik sedikit ya, kemudian dia turun lagi, sehingga kita lihat nih harga cenderung turun dan sekarang ini udah berada di level support dia di 560, kemudian ini ada support lagi di 540 ya. Kalau ini 540 ini jebol lagi, maka dia peluang untuk turun di level 430. Ini level terendah dia kemarin. Kita lihat MACD udah dead cross, kemudian ini harga juga udah di bawah garis MA20. Jadi saham ini cenderung sideways dengan kecenderungan melemah ya. Berikutnya saham BSDE, Bumi Serpong. Bumi Serpong kita lihat di sini juga masih belum ada pergerakan yang signifikan ya, setelah sempat
naik kemarin, tapi juga masih cenderung sideways. Kemudian ini juga harga di bawah MA20, MACD juga udah dead cross, sehingga ini cenderung untuk turun ke dengan support terdekat di 720. Kalau dijebol lagi ada peluang untuk turun ke 660 sampai 650. Ini untuk BSDE. Kemudian berikutnya PSBP. PSBP juga kita lihat saham sektor konstruksi ya. Ini masih melanjutkan uptrend dia, masih coba untuk bertahan di daerah uptrend. Cuma sini kita lihat MACD udah red cross, tidak mendukung. Jadi kita harus menunggu. Kalau ini golden cross lagi, maka dia bisa peluang untuk lanjut ke atas hingga ke 240. Nah, ini level resisten dia di 220 ya. Jadi dia nomor dulu 220. Kalau ini break lanjut ke 240 sehingga 250. Itu untuk PSBP. Berikutnya Telkom. Telkom kita lihat juga sideways ya, apalagi dengan tekanan asing yang terusan menjual, sehingga ini dalam 3 bulan kemarin dari April sampai sekarang cenderung sideways dengan range di 3000 sampai 3500 ya. Kemudian range-nya makin lama makin mengecil dari 3000 kemudian turun sampai ke 3400 sampai 3300, dan sekarang itu range-nya hanya dari 3000 malah sampai ke 3200. Jadi kalau kita lihat ini ada cenderung untuk melemah ya, dia punya range-nya makin menyempit, dan kalau kita tarik garis ini juga cenderung polanya triangle ya, descending triangle. Nah, seperti ini. Tarik garis ini di sini. Nah, ini pola dia. Kalau ini jebol ke bawah, jebol 3000, nah kita harus hati-hati dan waspada sehingga bisa turun cukup dalam lagi ke 2750 sampai 2500. Itu untuk Telkom. Berikutnya saham Doit ya. Nah, ini saham-saham batubara. Nah, kita lihat saham batubara mengalami sentimen cukup positif. Ini udah naik, bakal melanjutkan kenaikan dia menuju ke 250 sampai 270 ya. Nah, kita lihat MACD positif, dari SMA juga udah trending ke atas, sehingga ini trennya masih bagus. Berikutnya Adaro. Adaro juga sama seperti saham-saham batubara lainnya. Ini juga masih berusaha untuk tembus ke 1200 ya, resisten dia 1200. Nah, ini kalau bisa tembus ada peluang untuk lanjut ke 1350 sampai 1400 dengan support terdekat di 1100. Itu untuk Adaro. Selanjutnya PTBA kita lihat. Nah, ini PTBA kita lihat ini masih berada di garis MA20, masih di atas MA20, masih konsolidasi. Kita lihat teman-teman dia yang lain udah mulai naik, harusnya PTBA akan ikut naik juga dengan level resisten di 2200. Jika tembus 2200 maka peluang ternaik sampai 2400 sampai 2500. Ini kita lihat MACD udah golden cross, jadi ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dia. Kemudian di sini juga ada gap kemarin, yang gap dividen kemarin di 25-an ya, 2500-an, berarti sekian sekitar itu.
Berikutnya Medco. Oke, Medco kita lihat nih masih sideways ya, masih sideways. Harga nggak terlalu bergerak terlalu begitu, terlalu kemana-mana. Harga masih bergerak dalam range 460 sampai ke 520 paling tinggi ya. Nah ini kita lihat masih sideways. Ini juga kita lihat MACD dia masih belum ada pergerakan, masih mendatar garisnya. Hingga gini kita masih akan nunggu. Kita harus cek ke harga minyak juga. Harga minyak kita lihat juga masih segitu juga ya. Kita lihat harga minyak masih di kisaran 40, jadi harganya akan berkisar di sekitar ini aja yang menjadi sideways. Berikutnya keras. Nah keras ini kayak kemarin, nah ini kayak berita tadi sudah disampaikan, ini trennya uptrend, tempat naik ketika ada berita dapat dana 3 triliun kemarin, namun mengalami hasil profit taking sehingga dia mulai tertekan, ada bearish engulfing ya. Ini resistennya di 400 dan ini ada peluang untuk turun hingga ke 350-an sampai ke ya 350 sampai ke 360-an. Ini daerah support dia. Kalau kita lihat ini kemarin koreksi dengan volume nggak terlalu besar. MACD masih positif, masih golden cross. Ini trennya masih ke atas, cuma ya ini sekarang lagi konsolidasi dulu ya. Berikutnya SII. Nah, kita lihat ini udah kemarin sempat break break resisten di 5.200-an ya, 5.200. Kemudian ini sekarang mulai koreksi kecil, secara tren masih oke ya. Kemudian ini bakal sideways dulu ya, konsolidasi dulu di 5.150 sampai 5.200. Ini masih konsolidasi di area ini dengan support yang cukup kuat di level 5.000 ya. Nah ini dijagain, asal 5.000 nggak jebol ke bawah, maka peluang untuk melanjutkan ke atas masih terbuka. Ini ada gap di 5.665 ya, sekitar 5.650 sampai 5.700. Ini ada gap yang harus ditutupi oleh Astra. Berikutnya WIP. Ini WIM Bismillah. Bismillah kemarin ya, sentimen rokok, saham rokok udah mulai berterbangan. Ini dia juga naik satu hari sempat kemarin auto reject atas, kemudian hari Jumatnya dia mengalami profit taking. Ini mungkin bakal, kalau kita lihat kenaikannya cukup signifikan ya, dari break 200 hingga sekarang ke 240, sehingga ini masih ada potensi untuk koreksi lagi ke 220. Nah, kita bakal nunggu, dia bakal konsolidasi dulu, koreksi, kita lihat apakah mampu melanjutkan kenaikan dia ke 300. Berikutnya MDKA. MDKA ini ngikutin harga gold ya. Gold kemarin sempat break high, sempat menembus 1.800-an gold, maka ini MDKA juga naik ke 1.555. Kemudian ada konsolidasi ya, konsolidasi juga masih bertahan di area 1.500 ini. Sekarang masih di 1485, dia masih konsolidasi dulu di area sini. Nah, kalau kita lihat kemarin gold juga masih konsolidasi di 1.800-an ya. Jadi kalau belum ada sentimen yang kuat, maka ini masih akan bolak-balik di 1480 sampai
15.50. Ini bakal sideways dulu ya. Kemudian perhatikan MACD nya jangan sampai dead cross. Jadi kalau dead cross nanti ada potensi untuk kembalikan arah lagi. Berikutnya Cipin. Saham Cipin kita lihat kemarin sempat tertingginya di 6.600 ya, kemudian nggak mampu naik lebih tinggi lagi, tertinggi lagi di 4625, sehingga kita lihat nih cenderung untuk turun ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini cenderung untuk turun. Kita lihat apakah dia mampu break atau malah tembus ke bawah. Sementara kita lihat dari MACD nya udah dead cross, jadi ini ada peluang untuk turun lagi menuju ke 5.900-an. 5.900 kalau ini jebol maka berpeluang untuk turun ke 5.600. Itu untuk Cipin. Kemudian SCMP. SMP ini didukung oleh kenaikan harga sawit ya, sehingga saham ini mulai bergerak uptrend. Kita lihat ini mulai berusaha tembus resisten di 300-an. MACD juga ada golden cross naik, sehingga dia ada peluang untuk menuju ke 320 ya, 320 sampai 324. Kalau untuk support sih kita akan jaga di 290. Itu untuk SMP. Kemudian juga ada LSIP, kita lihat LSIP. Nah, LSIP juga hampir sama, polanya uptrend. Ini juga baru mulai uptrend, mulai golden cross. Sehingga ini kita mulai lihat saham sawit ini baru permulaan dari uptrend dia. Ini ada peluang untuk setidaknya menuju dulu ke 1000. Kalau tembus ini break level psikologi 1000, maka ada peluang lanjut ke 1100 sampai 1200. Berikutnya AALI. Nah, ini juga sama, saham sawit juga. AALI ini juga udah break resisten dia di 8.900 ya, sampai 9.000. Nah, ini sekarang udah close 9175, peluang untuk lanjut ke 10.000. Ini ada gap di 9.800. Ini juga MACD nya udah mulai mau crossing golden cross. Kemudian Pegas. Pegas kita lihat masih sideways ya, sideways dengan kecenderungan. Ini juga kita lihat MACD dia masih dead cross ke bawah, cuma masih mendatar. Jadi kita cenderung untuk sideways dengan support di level 1110 sampai 1100. Jadi kalau ini jebol di bawah, maka peluang dia untuk turun lebih dalam lagi cukup terbuka lebar gitu ya. Support berikutnya di 1010 kalau jebol di 1100 ini. Sementara resisten dia di 1190 sampai 1200. Jadi sekarang ini ada berada di area range 1140 sampai 1190. Berikutnya Agro. Nah, Bang Agro ini juga kemarin beberapa hari ini udah break high ya, udah break high. Kemudian ini MACD juga cukup strong uptrend, sehingga di sini kemudian ini ada rejection di 250, rejection lagi di 238 ya, sehingga ini membuat ekor-ekor yang tinggi di atas ini menunjukkan bahwa harga cenderung mungkin akan terkoreksi dulu untuk gap di 206 ya, 206. Nah, ini 206 sampai 200 ini support yang mungkin akan coba dites dulu ya, sehingga ada kemungkinan saham ini akan konsolidasi dulu sebelum melanjutkan kenaikan lebih lanjut. Berikutnya UNTR.
UNTR kita lihat di sini juga ini udah berada di area resisten ya. Ini kita lihat ada beberapa rejection juga di atas masih, jadi kita lihat ini masih berusaha untuk menembus resisten dia. Nah, resisten dia ada di level 18.800 sampai 19.000. Nah, ini resisten dia harus ditembus. Kalau kuat, kalau bisa tembus, maka baru bisa lanjut ke 20.000 hingga ke 20.750. Sementara ini MACD udah golden cross, ini juga udah di SMA 20, berarti ini ada cenderung untuk naik. Berikutnya TCPI. Nah, TCPI kita lihat ini saham cukup volatile ya. Kemudian ini dari turun sideways, kemudian naik sebentar, kemudian dia turun lebih dalam, sehingga karena ini ada naikkan sedikit, ini kemungkinan ada dead cat bounce, yaitu ya, kalau yang belum tahu, dead cat bounce adalah satu istilah teknikal rebound di mana dia ada peluang untuk melanjutkan penurunan lebih dalam lagi. Jadi dengan resisten di 4.350 ini level dia, mungkin kalau dia naik sampai sini, kemudian dia bisa melanjutkan penurunan, bikin low yang lebih rendah lagi di level kurang lebih 3.000 atau di bawah 3.000. Jadi yang pegang saham TCPI mungkin lebih hati-hati lagi dan jangan di hold lama gitu ya. Dan terakhir ini ICBP. ICBP kita lihat sahamnya kemarin terkoreksi cukup dalam ya. Sini ada, berarti ini ada sentimen tekanan jual cukup dalam, walaupun ada sentimen pembagian dividen, namun kayak di sini kita lihat ini cukup dalam, cuma sekarang ini udah berada di area support di level 9.100 sampai 9.200. Nah, kalau ini jebol lagi, kita lihat di garis SMA dia ada di 9.300, ini udah berarti udah mulai jebol. Nah, kalau ini turun lagi, ada Senin, kalau turun lagi di bawah ini, maka ada peluang untuk lanjut ke level 8.750 hingga ke support di 8.350. Nah, ini waspadai juga, namun juga kesempatan kalau lagi mau ngambil dividen ICBP, bisa manfaatkan untuk buy on weakness, sehingga nanti ketika itu nanti bakal ada teknik rebound lagi gitu ya. Nah, begitu ya ulasan kita untuk saham-saham yang ditanyakan oleh beberapa pemirsa kita yang ada di YouTube maupun di Facebook kita. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka, bisa silahkan klik tombol like di bawah dan bisa share juga kepada teman-teman lain agar boleh mendapatkan manfaat dari sharing analisa saham berikutnya yang sudah kita bahas tadi. Oke, sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Semoga kita cuan selalu.